Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga student teacher semua dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat belajar ya. Nah, pada hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, materi kita yaitu tentang dampak tidak menjaga lingkungan. Kita harus selalu melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jika kita tidak melaksanakannya, akan muncul dampak yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Apa dampak banjir bagi lingkungan? Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare dan kurangnya ketersediaan air bersih. Nah, bagaimana cara kita menanggulanginya? Yaitu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, terutama di selokan ataupun di sungai. Penebangan hutan secara liar juga menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan masyarakat. Apakah dampak penebangan hutan secara liar tersebut? Hutan yang gundul itu akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Nah, tanah longsor itu biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Nah, penebangan hutan secara liar juga menyebabkan hilangnya tempat hidup hewan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kita buat. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu merupakan tugas kita bersama. Berikut ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Membuang sampah di tempat sampah. Menyiram dan merawat tanaman. Menanam tumbuhan. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Presentasi laporan hasil wawancara. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi kepada orang lain tentang wawancara yang kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara dengan baik berarti menyampaikan isi laporan secara rinci dan jujur. Presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut ini. Presentasi yang baik sebaiknya membuka presentasi dengan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikan boleh seperti cerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif. Dan saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Jika kesulitan untuk menghafal teks, gunakanlah catatan kecil. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Upaya pelestarian lingkungan. Tadi kita sudah belajar tentang dampak tidak melestarikan lingkungan. Nah, sekarang apa saja upaya untuk pelestarian lingkungan?
Nah, contohnya yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman sekitar, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, contoh pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan itu misalnya mengajak masyarakat dengan tidak membuang sampah secara sembarangan dan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semoga teacher sudah paham ya materi yang teacher sampaikan ini. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye!